Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wirawan Suhaidi SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah Audit Keuangan Negara. Baik, teman-teman semua, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Audit Keuangan Negara yang akan membahas tentang SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Laksmini Sintia Dewi dengan nomor NIM A1C021208. Baik, untuk lebih singkatnya kita langsung masuk saja ke dalam materi. Untuk sumber materi pada kali ini dari Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 poin inti pembahasan di sini. Yang pertama, pembahasan kerangka konseptual pemeriksaan. Kemudian yang kedua ada standar umum, ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu standar pelaporan pemeriksaan. Apa itu SPN? Pasal 1 ayat 2, standar pemeriksaan keuangan negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 2, SPKN dinyatakan dalam bentuk PSP. Pasal 3 ayat 1. SPKN terdiri dari huruf A, kerangka konseptual pemeriksaan, dan B, PSP. Ayat 2. Kerangka konseptual pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan BPK ini. Ayat 3. PSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari A. PSP nomor 100 tentang standar umum, B. PSP nomor 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan, dan C. PSP nomor 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan. PSP itu sendiri adalah pernyataan standar pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan juga tanggal efektif. Yang pertama, kerangka konseptual pemeriksaan. Tujuan dari kerangka konseptual: yang pertama, BPK pemeriksaan aparat pengawasan pemerintahan yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Penyusunan standar pemeriksaan, dan yang terakhir C. Penggunaan laporan hasil pemeriksaan atau LHP, BPK, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkup dari kerangka konseptual meliputi gambar umum pemeriksaan keuangan, unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, pengembangan standar pemeriksaan, dan hubungan antar kerangka konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lain. Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara. Mandat pemeriksaan keuangan negara. UUD 1945 memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang kemudian disampaikan kepada DPR, DPD, DPRD untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang. Kemandirian BPK. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya. Wewenang BPK. Di sini saya akan menyebutkan beberapa wewenang saja. Nanti akan saya tampilkan wewenangan keseluruhan yang sudah sesuai dari peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Di sini poin A, B, dan C. Poin A, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyampaikan laporan pemeriksaan. Yang B, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan, pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Ini masih ada lanjutnya tentang wewenang BPK, dan ini yang terakhir. Sekian tadi pembahasan mengenai wewenang dari BPK. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai definisi pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberi keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keuangan negara itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian di sini ada jenis pemeriksaan keuangan negara, ada pemeriksaan keuangan, ada pemeriksaan kinerja, ada PDTT. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Lanjut, manfaat pemeriksaan keuangan. Manfaat pemeriksaan keuangan ini ada 6. Mungkin saya bisa membacakan 3 dan teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya yang akan saya tampilkan nanti. Di sini manfaat yang pertama, penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalam kesimpulan yang independen, objektif, dan dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Kemudian, penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara. Yang C, peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisien, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam bentuk rekomendasi dan konstruktif dan tidak lanjut yang efektif. Ini slide selanjutnya. Lanjut, transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan negara. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang, BPK mempublikasikan hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui berbagai media, baik konvensional maupun dalam jaringan atau daring. BPK wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Lanjut, unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara meliputi yang pertama ada hubungan 3 pihak yang terdiri dari pemeriksaan keuangan negara, pihak lain yang bertanggung jawab, pengguna LHP. Yang B, hal pokok atau subject matter dan informasi hal pokok atau subject matter information. Yang C, kriteria pemeriksaan.
bukti pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 3. Dalam pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara melibatkan 3 pihak, yaitu pemeriksaan keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab, dan penggunaan LHP. Kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan adalah tolak ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok. Dalam hal ini, informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk tolak ukur, penyajian, dan pengungkapan yang relevan. Bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Pemeriksaan mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Kecukupan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksaan atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Ketetapan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan, yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan saling berhubungan satu sama lain. Kuantitas bukti yang lebih banyak belum tentu dapat mengompensasi kualitas bukti yang buruk. Laporan hasil pemeriksaan. LHP berisi hasil analisis atau pengajuan bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Ada prinsip-prinsip pemeriksaan dari keuangan negara. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar pemeriksaan dan pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan yang meliputi ada kode etik, pengendalian mutu, manajemen tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumen pemeriksaan, dan komunikasi pemeriksaan. Kode etik itu adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksaan keuangan negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kemudian hubungan kerangka konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lainnya. Kerangka konseptual ini menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kerangka konseptual tidak menetapkan ketentuan dan prosedur pemeriksaan. Ketentuan dan prosedur tersebut akan diatur dalam standar pemeriksaan yang dikembangkan dengan mengacu pada kerangka konseptual ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, PSP 100 standar umum. Pernyataan standar pemeriksaan 100 standar umum. PSP ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Nah, PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan. Tujuan pemeriksaan dalam melaksanakan standar umum adalah sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua pemeriksaan yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Ketentuannya ada etika, di mana anggota BPK dan pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada independensi, integritas, dan profesionalisme, ada pengendalian mutu, ada kompetisi. Jadi pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetisi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kompetisi. Profesional tersebut dibutuhkan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. Ada kemudian
pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Pemeriksaan harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. Kemudian yang F ada komunikasi pemeriksaan. Pemeriksaan harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan atau pemangku kepentingan terkait. Dokumentasi pemeriksaan. Pemeriksaan harus menyusun dokumentasi pemeriksaan yang memadai secara tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan dan memberikan pemahaman yang jelas atau prosedur pemeriksaan yang dilakukan, pertimbangan profesional, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat. Kemudian ada hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik. Kemudian ada kewajiban aparat pengawas intern pemerintah dan akuntan publik pemeriksaan keuangan. Materi ketiga, PSP 200, standar pelaksanaan pemeriksaan. PSP ini mengatur tanggung jawab pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti, pemeriksaan, pengembangan temuan, pemeriksaan, dan supervisi. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan. Tujuan pemeriksaan dalam melaksanakan standar umum adalah sebagai dasar untuk dapat melaksanakan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Ketentuannya di sini ada 6. Yang pertama ada perencanaan. BPK dan pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya BPK harus membuat perencanaan strategi untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada hubungan pemeriksaan BPK dengan perencanaan strategis. BPK harus berpedoman pada Renstrat BPK dalam menyusun rencana tahunan pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT. Pemeriksaan harus menentukan hal pokok yang akan diperiksa. Pemeriksaan harus menetapkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan hal pokok. Yang ketiga ada perencanaan penugasan. Pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas informasi hal pokok atau hal pokok yang akan diperiksa, atau memastikan kejelasan setiap penggunaan pemeriksaan yang dilakukan. Yang keempat ada pengembangan temuan. Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Sepanjang proses pemeriksaan harus mereview kecukupan dan ketetapan bukti dan menghubungkan dengan tujuan pemeriksaan serta meresponnya dengan menganalisis kebutuhan untuk memodifikasi prosedur pemeriksaan. Yang terakhir, supervisi. Pemeriksaan harus mengembangkan temuan pemeriksaan apabila menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Apabila menemukan indikasi awal kecurangan, pemeriksaan harus menindaklanjuti indikasi awal kecurangan tersebut sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir, PSP 300, standar pelaporan pemeriksaan. PSP ini mengatur kewajiban pemeriksaan dalam menyusun LHP untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan. Tujuan pemeriksaan dan menerapkan standar pelaporan ini adalah yang pertama ada merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh dan komunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. Ketentuannya ada 5, keharusan menyusun laporan keuangan, unsur LHP, pelaporan informasi rahasia, kemudian penerbitan dan distribusi laporan, pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan keharusan menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan harus menyusun LHP
secara tertulis untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, menyajikan jelas dan ringkas. Unsur LHP. LHP harus memenuhi unsur laporan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Unsur LHP antara lain ada pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Kemudian ada tujuan, lingkup, ada metodologi, ada kesimpulan juga, ada temuan pemeriksaan, rekomendasi pemeriksaan, tanggapan pihak yang bertanggung jawab, dan penandatanganan LHP. Kemudian ada pelaporan informasi rahasia. Apabila informasi tersebut dilarang diungkapkan kepada umum, LHP harus mengungkapkan sifat informasi yang dilarang diungkapkan tersebut dan ketentuan yang melarang pengungkapan informasi tersebut. Pertimbangan pemeriksaan mengenai tidak diungkapkannya informasi tertentu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penerbitan dan distribusi laporan. BPK harus menyerahkan LHP tepat waktu kepada lembaga perwakilan, pihak yang bertanggung jawab, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima LHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini diperiksa merupakan informasi rahasia, maka pendistribusian LHP tersebut dapat dibatasi. Informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif merupakan informasi rahasia. Kemudian ada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintahan dalam memperbaiki tata kelola. Baik, sekian paparan tugas yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua.